Kalau kita bersatu, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Jadi jangan sampai kita ini sama-sama ahli sunnah wal jamaah saling menghujat, saling membenci, sehingga apa, menjadikan kesempatan untuk setan itu masuk. Sehingga terkadang ada para hadirin, cara-caranya orang-orang kafir ini sudah terbukti para hadirin ya. Caranya orang kafir itu untuk merusak umat Islam dengan apa? Dipecah belah. Mulai dari zaman Nabi sampai zaman para sahabat sampai sekarang, cara itu masih ampuh bagi orang-orang kafir. Hanya satu-satunya cara itu yang paling ampuh untuk menghancurkan umat Islam. Contoh nih, di perang dulu ada perang namanya perang Jamal. Ada perang namanya perang Jamal. Yang itu peperangan terjadi antara kubu Sayyidatuna Aisyah dengan kubu Sayyidina Ali. Coba ini, Sayyidah Aisyah istri Nabi, Sayyidina Ali sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, perang berhati. Gara-gara apa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik yang memang ingin memecah belah umat Islam, sehingga mereka memang berharap agar umat Islam ini satu sama lain saling menyakiti, satu sama lain saling menghujat, satu sama lain saling membenci. Nah, kejadiannya di saat itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu dengan pasukannya sedang mengintai dan mencari pembunuh Sayyidina Utsman ibn Affan. Yang Sayyidina Utsman itu dibunuh dalam keadaan beliau sedang ngaji Quran, dibunuh, dipenggal kepalanya. Dan di saat itu belum ketemu para hadirin. Akhirnya Sayyidina Ali dan pasukannya ini memutuskan untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah menanti kabar itu, kira-kira Ali sudah mendapatkan pembunuh Utsman belum ya? Kok belum ada kabar sampai saat ini. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini punya inisiatif, sudahlah ayo pasukanku, kata Sayyidah Aisyah, ayo sahabat-sahabat yang lainnya, ayo kita susul pasukan Sayyidina Ali, kita bantu Ali untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman ibn Affan. Di situ sudah dimanfaatkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mereka datang kepada Sayyidina Ali, kemudian mereka memberikan kabar yang bohong, seakan-akan ini Sayyidah Aisyah akan mendatangi Ali dan akan memerangi pasukan Sayyidina Ali. Kemudian di saat itu Sayyidina Ali yang menghadapi, di saat Sayyidah Aisyah dengan pasukannya datang, Sayyidina Ali yang maju dan bertanya, ada apa kalian datang sampai membawa pasukan seperti ini? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, oh kita datang ingin membantumu wahai Ali, kita datang ingin membantumu untuk mencari daripada pembunuh Utsman ibn Affan. Kemudian Sayyidina Ali mendengar kabar itu gembira, oh ternyata yang kemarin berada itu hanya fitnah saja. Kemudian di saat mereka dalam keadaan lelah, mereka butuh istirahat, mereka bangun perkemahan para hadirin. Jadi kelompok pasukan Sayyidina Ali membangun perkemahan untuk istirahat, Sayyidatuna Aisyah pun dengan pasukannya membangun perkemahan untuk istirahat. Di tengah malam itu orang-orang munafik masih belum puas untuk menghancurkan umat Islam, mereka bagi dua. Jadi pasukan kaum munafikin, orang-orang kafir, dibagi dua, separuh untuk menyerang pasukan Sayyidina Ali di tengah malam, separuhnya untuk menyerang pasukan Sayyidatuna Aisyah di tengah malam. Jadi di waktu yang sama mereka membagi kelompok mereka menjadi dua, separuh menyerang Sayyidina Ali, separuh menyerang Sayyidatuna Aisyah. Tujuannya apa? Di saat pasukan-pasukan itu diserang di tengah malam dalam keadaan kondisi saat itu ya, bukan seperti saat ini ada listrik, gelap gulita, pasti setiap mereka akan menyadari dan akan mengambil pendapat bahwasanya, oh ini pasti yang nyerang ini kelompoknya sebelah ini, kan gitu. Jadi Sayyidina Ali di saat pasukannya diserang, pasukan Sayyidina Ali berpikir ini pasti yang nyerang kelompoknya Aisyah ini. Sayyidah Aisyah di saat diserang dengan pasukannya, ini pasti yang nyerang kelompoknya Ali. Akhirnya berperang di situ para hadirin. Gara-gara fitnahnya ini orang-orang kafir berperang dan banyak sahabat yang gugur di saat itu. Banyak sahabat yang meninggal saat itu para hadirin. Gimana hukum sahabat yang meninggal? Mereka berperang dengan sama sahabatnya, mereka syahid semuanya karena korban daripada fitnah para hadirin. Dan itu cara sampai sekarang masih dipakai sama orang kafir. Kalau ingin menghancurkan kita gampang, pecah belah saja. Pecah belah saja. Itu ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah, pecah belah saja.
Kalau muncul organisasi baru ahli sunnah wal jamaah, tinggal bisikkan ke mereka itu organisasi sesat, itu organisasi radikal, itu organisasi yang tidak ahli sunnah wal jamaah, terus seperti itu sampai akhirnya muncul kebencian, akhirnya perang saudara. Itu yang diharapkan oleh orang-orang kafir. Makanya sampai sekarang mereka orang-orang kafir itu paling takut kalau lihat kita bersatu, paling takut mereka. Contoh di bulan Ramadan ini, wah gemetar itu orang kafir. Orang-orang kafir melihat kita bersatu itu takut itu. Salat tarawih kompak, salat Idul Fitri kompak, nanti ada kegiatan tabligh akbar kompak, itu mereka ketakutan berarti. Coba lihat buktinya kalau jenengan tidak percaya itu di Israel di Palestina itu ya. Orang-orang Yahudi itu yang menduduki Palestina setiap Ramadan coba selalu ada serangan. Setiap Ramadan pasti orang-orang yang sholat tarawih di Masjidil Aqsa itu selalu diganggu, ditembaki, dibom. Kenapa? Karena melihat mereka sedang bersatu, takut itu mereka itu. Karena mereka sadar jumlah mereka itu sedikit. Apalagi orang-orang kafir sekarang ini para hadirin ya. Kalau kita lihat Islam itu Nabi sudah mengatur ini sejak dulu. Sejak dulu kata Nabi Muhammad, jangan kalian takut untuk memperbanyak keturunan, jangan khawatir, rizki Allah yang jamin. Nabi katakan ana mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, perbanyak anak keturunan kalian, aku akan banggakan kalian nanti di hari kiamat. Dan itu masih banyak yang berpegang teguh dengan hadis Nabi ini, sehingga menjadikan orang-orang kafir tambah ketakutan. Kenapa? Mereka saat ini orang-orang kafir itu mereka tidak mau punya anak, berhadirin. Sebagian besar mereka itu hanya mau melampiaskan syahwat tapi tidak mau punya anak. Yang akhirnya pembesar-pembesar mereka pun khawatir, ini kalau semua rakyat kita, penganut agama kita, bagi mereka itu penganut agama orang-orang kafir ini kok tidak mau memiliki anak, maka pasti populasi kita akan habis dan kita akan dikalahkan dengan umat Islam. Sehingga sampai mereka itu menjamin, berhadirin, menjamin daripada rakyat-rakyatnya itu siapa yang mau menikah dan punya anak nanti akan dijamin ada jatah bulanan, kalau lagi hamil akan diberikan tunjangan ini dan itu semuanya kekhawatiran mereka itu. Cuman karena kita ini tidak mau menyadari itu, kemudian kok masih sibuk mengurusi saudara sendiri sampai menghujat saudara sendiri, dikit-dikit dihukumi sesat, tambah hancur. Mereka satu sisi dalam keadaan ketakutan melihat banyaknya umat Islam, di sisi lain mereka juga sedang berusaha untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Sehingga akan muncul itu akidah-akidah kelompok-kelompok yang mengaku Islam yang dibuat oleh mereka yang tujuannya menghancurkan kita. Dan sudah terbukti para hadirin ya. Ini sudah terbukti bagaimana cara mereka itu orang-orang munafik itu sudah ada dari zaman dulu ya. Mereka bersyahadat tapi hati mereka tidak bersyahadat.